Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita pada pagi hari ini dalam bincang pagi Tapanuli Selatan. Pada kesempatan ini tentunya kita telah menghadirkan narasumber yang kompeten dalam hal ini untuk bersama kita pada 1 jam di pagi hari ini. Kita akan membahas sedikit, mengupas sedikit saja tentang pelayanan kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Seringkali masyarakat tidak bisa membedakan mana pertanggungan untuk BPJS Tenaga Kerja, mana BPJS Kesehatan, dan tentu manfaatnya juga seperti apa. Ya, pada kesempatan ini narasumber kita ada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bapak Dr. Rudi Iskandar Harahap, MKes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Kepala Bidang Peserta Kantor Cabang BPJS Tenaga Kerja Padang Sidimpuan, Ibu Aina Safitri. Ya. Kemudian Kepala Cabang BPJS Kesehatan Padang Sidimpuan, Bapak Safrijal SEAK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Tapanuli Selatan, Bapak Abu Safra Tanjung SKM. Assalamualaikum. Dan 2 kepala rumah sakit Tapanuli Selatan, yakni Kepala Rumah Sakit UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Sepirok, Bapak Dr. Gigi Muhammad Firdausi Batubara MKM. Assalamualaikum. Dan Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pintu Padang, Bapak Dr. Rusdi Saleh Harahap. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu sekalian, selamat datang pada pagi hari ini. Kita santai saja berbicara. Sebenarnya pembicaraan kita ini lebih banyak kepada mengedukasi masyarakat tentang gimana sih bedanya BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Lalu nanti mungkin dokter-dokter kami yang kebetulan juga pejabat kami, ada yang Dokter Rudi, Kepala Dinas kami, ada Dokter Firdaus, Kepala Rumah Sakit, ada Dokter Rusdi, Kepala Rumah Sakit juga nanti akan bercerita, mengungkapkan apa yang mereka hadapi terkait BPJS ini di masyarakat. Mungkin akan menemani saya membuka acara juga Pak Rudi akan membawa begini yang kami alami gitu. Pak Rudi silakan bantu saya untuk dalam podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Dinas Kesehatan mempunyai 17 puskesmas, Iya. 15 kecamatan dan 2 rumah sakit. Seringkali kita kendala di puskesmas Pak itu terkait dengan kesehatan dan ketenaga kerjaan, karena masyarakat kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena yang terjadi masyarakat tidak bisa membedakan yang mana ketenaga kerjaan dan mana yang kesehatan. Iya, Tapi iya. ujungnya semua itu muaranya ke kesehatan Pak. Iya. Tetap kita layani. Perbedaannya hanya sistem pengklaiman. Klamannya ke BPJS Kesehatan atau ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Juga satu lagi Pak, ada kendala juga di dasar harga kecelakaan. Jadi kalau kita di puskesmas dan rumah sakit, asal ada kejadian kita melihatnya menangani pasiennya dulu fokusnya Pak. Jadi untuk menerangkan ini kepada masyarakat, inilah mungkin dengan forum yang bagus ini bisa kita sampaikan nanti di mana perbedaannya kesehatan, ketenagakerjaan dan jasa harga. Jadi masyarakat tidak merasa dirugikan. Kalau terkait kesehatan Pak, kita sudah UAC 96% lebih itu diasuransikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pengobatan gratis. Jadi untuk pendahuluan itu saja dulu Pak. Kita bisa mengembangkan bagaimana kita nanti bisa mempromosikan atau agar sampai informasi ini kepada masyarakat, biar jangan ada lagi nanti
tegang bersyarat. Nah, ini yang sering terjadi petugas kesehatan dan masyarakat. Iya, iya. Jadi apa aja nanti persyaratannya, bagaimana mungkin dari kawan-kawan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan kalau kesehatan mungkin tidak ada kendala, Pak. Kita kan agak signifikan ke ketenagakerjaan. Tenaga kerjaan. Iya. Tadi dikatakan Dokter Rudi bahwa seringkali di masyarakat itu tidak dapat membedakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang perlu juga mungkin disampaikan kepada masyarakat. Kalau ketenagakerjaan kita sudah mencapai angka 51% tercover, termasuk rata-rata ukuran sedang se-Indonesia. Jadi bukan di bawah ya. Tapi kalau untuk pengobatan gratis di masyarakat BPJS Kesehatan kita sudah 96% ya. Iya kan begitu ya, 96% lebih Pak ya. Jadi tinggal bawa KTP, bawa KTP ya. Kalau belum terdaftar sebagai peserta, dia sakit tidak mampu, bisa langsung aktif ya, didaftarkan. Iya, oke. Nah, bagaimana pengalaman Dr. Rusdi di Rumah Sakit Pintu Padang terkait masalah BPJS ini? Terima kasih Pak. Dr. Rusdi Saleh Rahab. Jadi mungkin ada beberapa kejadian juga yang kita hadapi di masyarakat yang sebenarnya dia sebagai pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan, namun pas berobat dia sebenarnya dengan kecelakaan kerja, namun selalu dia klaimnya ke BPJS Kesehatan. Jadi mungkin sering juga contohnya ke Jasa Raja juga selalu selisih paham Pak. Jadi mungkin perlu juga kita edukasi masyarakat, karena beberapa kali kami tenaga kesehatan kita bersetekan dengan masyarakat terkait tersebut. Jadi kadang masyarakat ini seolah-olah kita itu mempersulit Pak. Seolah kita kenapa begitu gitu kan? Dia kecelakaannya kerja, iya, Pak. Ya. Tapi dia menuntut BPJS pengobatan gratis. Ya, pengobatannya Gitu ya. tetap kita layani Pak. Nanti kalau kita klaimnya itu, jadi seolah-olah itu orang masyarakat kita tidak percaya bahwa itu ketenagakerjaan Pak. Oh gitu ya. Kalau dia tetap, misalnya contoh ya Pak, Iya. jatuh dia manjat pohon jambu ataupun luka kakinya di sawah kan gitu. Jadi ini kan tetap kita tangani Pak kalau datang ke rumah sakit atau puskesmas. Iya, iya. Jadi untuk cara menerangkan ini ketenagakerjaan itu agak sulit Pak. Jadi dia merasa itu BPJS Kesehatan. Oke. Karena itulah mungkin Pak tipisnya perbedaan ketenagakerjaan itu dengan kesehatan ini Pak. Ujungnya memang pengobatan kan begitu. Ujungnya pengobatan Pak. ujungnya kita tangani juga. Iya kan ujungnya kan pengobatan gitu. Dengan baik juga. Penanganan kan. Kalau ke rumah sakit kan tetap harus dilayani. Tetap harus dilayani. Tetap harus dilayani termasuk puskesmas dan sebagainya. Kalau pasien itu Pak prioritas kita layani. Iya. Ini masalahnya pengklaimannya Pak. Kalau Dokter Gigi Firdaus Batubara sebagai kepala rumah sakit di Sepiro, apa pengalamannya terkait dengan BPJS ini yang berkaitan dengan hubungan interaksi masyarakat seperti Dr. Rusdi tadi? Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang BPJS Ketenagakerjaan, sebetulnya kalau di tempat kita tidak terlalu sering kasus. Kalau di rumah sakit daerah Sepiro untuk kasus ketenagakerjaan, yang sering memang membedakan adalah kalau dia kecelakaan, yang sering menjadi kendala masyarakat ini tidak mau melaporkan dulu ke polisi. Ini yang sering terjadi karena salah satu persyaratan kan di situ. Jadi kalau dia kecelakaan, pertama kan yang membiayai pengobatannya adalah jasa raja. Nah, jadi persyaratannya adalah hal yang pertama adalah
masyarakat yang mengalami kecelakaannya harus punya laporan kepolisian. Jadi sebetulnya klasik alasannya terkadang dia merasa kalau surat tidak lengkap nanti jadi masalah, padahal tidak. Dia tidak pakai helm misalnya, dia pikir masalah ini kalau dia melapor ke polisi, padahal tidak. Yang dibutuhkan hanya surat keterangan kecelakaan dari kepolisian. Jadi harapan kita masyarakat kalau mengalami kecelakaan hal ini jangan ditakuti, karena memang sebuah persyaratan tidak mengesampingkan permasalahan apakah lengkap suratnya atau atribut dia waktu berkendara. Jadi ke depan harap masyarakat ini paham. Jadi terkadang di sini muncul perdebatan. Karena kalau tidak ada laporan polisi ini, kalian tidak bisa berjalan. Baik dia jasa harja, baik dia ketenaga kerjaan, baik dia BPJS Kesehatan. Jadi kalau berkaitan dengan BPJS Kesehatan, alhamdulillah setelah UHC memang masyarakat sudah tidak takut lagi lah berobat. Karena seperti yang disampaikan tadi, masyarakat tinggal bawa KTP saja. Ketika dia tidak memiliki, belum terdaftar sebagai anggota BPJS, nanti kita usulkan langsung ke BPJS, itu langsung aktif. Jadi sampai saat ini memang terkhusus BPJS kita selalu rutin Pak. BPJS juga setiap minggu itu pasti turun ke lapangan untuk melihat apa kendala-kendala kita yang ada di rumah sakit. Yang keseluruhan kegiatan itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat apalagi setelah ditetapkannya Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu kabupaten yang sudah menjalankan program UHC, Universal Health Coverage kan. Jadi kalau dengan ketenagakerjaan, harapan kami mungkin di forum ini nanti kan akan ditonton banyak orang ini. Jadi sebetulnya di mana nanti perbedaannya, mungkin itu yang perlu diperjelas antara ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mungkin itu saja. Iya. Baik, terima kasih Dr. Gigi Firdaus. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu Aina, Pak Rudi katakan tadi, ya beliau kan sudah melihat bagaimana sebenarnya bukan persoalan, tapi lebih kepada perlunya penjelasan lebih baik kepada masyarakat. Nah, begitu juga dengan Dr. Rusdi, Dr. Firdaus tadi menyatakan juga seperti itu. Kita ke Ibu Aina Sapitri lah dulu, BPJS Tenaga Kerja. Bisakah dijelaskan kepada kami apa sebenarnya perbedaan pertanggungan dari BPJS Kesehatan ini sama tenaga kerja? Karena ujung-ujungnya rumah sakit ini, ujungnya rumah sakit gitu. Boleh, silakan Ibu Fitri. Siap Pak, terima kasih. Izin Bapak-Bapak, untuk di BPJS Ketenagakerjaan sendiri yang menjadi perlindungan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan itu adalah program jaminan kecelakaan kerja. Nah, dari bunyinya saja jaminan kecelakaan kerja itu berarti kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan si peserta. Nah, yang masuk dalam kategori perlindungan untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah semua kecelakaan atau kejadian yang dialami oleh peserta aktif kita di tempat kerjanya atau yang berkaitan dengan pekerjaannya. Di tempat kerja atau kegiatan sedang tidak di tempat kerja tapi berkaitan ya. Berkaitan dengan pekerjaannya, misalnya saat menjalankan dinas atau dalam perjalanan menuju tempat kerja, pulang dari tempat kerja. Dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Selama ditunjukkan dengan surat tugas ya. Yang kan dia berkaitan dengan pekerjaannya Pak. Jadi di situ kriterianya harus ada ruda paksa. Ruda paksa itu seperti terpukul, terjatuh, terbentur, tertusuk dan sebagainya. Oh, jadi ruda paksa itu terpukul, terbentur, terjatuh, tertusuk. Oh. Itulah ruda paksa tersebut. Jadi akibat dari kecelakaannya tersebutlah yang kita cover di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi misalkan satu contoh kasus yang kayak Bapak sampaikan tadi, dia di tempat kerja pingsan. Nah, pingsan misalnya saat upacara, dia dalam waktu bekerja ini, dia mengikuti upacara karena pekerjaannya, dia
itu akibat pingsan. Yang menjadi coveran di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah luka ataupun sakit akibat dia terjatuhnya. Kalau dia lagi naik tangga gitu, pacara jalan gitu, patah tulangnya, jatuh, patah tulang, itu cover. Cover juga. Selama dia di lingkungan kerjanya. Karena di Tapsu ini banyak tangga, dia kan jalan ke gunung-gunung kan gitu. Ya, itu. Pulang kerja bagaimana? Pulang kerja di perjalanan yang biasa dia lewat. Misalnya begini, jam kerja itu kan jam 5. Ya. Dia rajin kerja jam 5.30 dia pulang kerja. Turun tangga, jatuh patah tulang. Itu di cover. Cover ya? Cover. BPJS Tenaga Kerja. Tenaga kerja. Oke. Terus Bu? Itu. Lalu selain dari akibat kecelakaan, sakit akibat kecelakaannya tadi itu kita cover untuk perobatannya itu memang tidak ada limit. Jadi sampai dia sembuh. Kalau pada saat di kantor atau di luar kantor dipukul orang kecelakaan nggak itu? Dipukul orang di Pukul tempat orang. kerja, di Iya. tempat kerja itu di cover. Di cover juga ya? Dapat serangan. Dipukul Misalnya, pupak patah tulang ya? ya itu di cover. Itu Pak. kategori kecelakaan kerja juga? Iya, kecelakaan. Oke, di jalan gitu kan? Iya. Walaupun tidak bekerja lagi, ini mau udah ke rumah dia. Mau ke rumah dalam perjalanan. Ada hutang ini, nggak bayar-bayar, dipukul orang, Kalau diserang di tengah jalan. diserang di tengah iya, jalan, bisa. di cover Dan dia BPJS dalam Tenaga Kerja. perjalanan. Oke. Tapi dia tidak ada singgah di satu. Karena kita harus mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, Benar. kan, dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Naik sepeda motor kan begitu, pulang kerja. Ini kan tadi di tempat dan sedang di luar tempat dalam berkaitan dengan pekerjaan, ya kan? Berarti tadi pulang kerja pun mengalami kecelakaan, di cover, dipukuli orang di cover. Selama di tempat kerja dan di jam kerja. Iya, oke. Terus, izin Iya, Pak, Pak. terkait ya kecelakaan kerja ini kan kita sudah dengar tadi bersama-sama contohnya yang ditanyakan oleh Pak Bupati kita Iya. langsung. Terkait rujukannya ini itu terserah dari terserah dari paskesnya ya. Contohnya puskesmas dan rumah sakit. Karena kan kita jenjang rujukan kita ada. Iya, berjenjang Secara rujukan. BPJS Kesehatan ada jenjang rujukan Pak. iya. Yang pertama kita kan dari FKTP dia ke FKTL dan itu akan ke FKTL tingkat pertama, baru tingkat lanjutan ke provinsi. Berarti itu diserahkan penuh ke Fasilitas kesehatan. iya, ke petugas ya, ke FKTP-nya atau FKTL-nya ya. Karena kan ada satu contoh lah Pak yang seperti yang Bapak katakan tadi, patah tulang gitu. Iya. Kita kan nggak punya dokter ortopedi atau Iya, yang betul, lain betul. kan gitu. Kan mungkin perlu untuk rujukan tingkat lanjutnya Pak ke provinsi ataupun sekelas provinsi Pak, tipe B Iya. atau tipe A gitu rumah sakit. Jadi itu diserahkan ke fasilitas kesehatannya Iya. Pak. Jadi memang di kita sama seperti BPJS Kesehatan, kita Iya. juga punya jejaring fasilitas kesehatan namanya PLKK, Pak, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Nah untuk di Tapsel sendiri itu kita baru ada 3 sebenarnya sih Iya. Pak, 2 klinik dan 1 itu RSUD Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah kerjasama. Nah untuk pintu Padang sendiri itu dalam proses kerjasama, Oke. lagi dalam proses. Nah yang kita harapkan di sini biar prosesnya itu nanti mudah di masyarakat. Kalau bisa itu kita juga ingin kerjasama dengan jejaring puskesmas yang ada di Tapanuli Selatan. Oke. Jadi dari tingkat dasar sampai dengan nanti rujukannya udah memang satu Sinkron, jejaring sudah sinkron seperti yang Bapak sampaikan tadi. Itulah harapan kita ke depannya. Karena kan yang mengalami kecelakaan ini kan lebih kepada perspektif pikiran kita itu kan orang yang bekerja yang mengalami kecelakaan. Kalau di rumah-rumah, kalau orang tidur itu nggak kecelakaan namanya, ya kan? Kalau bekerja kan, Iya, betul. itu yang kecelakaan kan. Nah, lebih sering itu kalau kecelakaan itu kan identiknya patah tulang, tulangnya patah, retak, baik tulang tangan, kaki, tulang kepala, gitu kan. Nah, tadi seperti kata Dokter Rudi, itu tetap dirujuk ke rumah sakit yang lanjutannya kan. lanjutan Pak. Sampai berapa miliar itu? Ada nggak bermiliar-miliar ngobati itu dari PT Tenaga Kerja? Kalau kasus-kasus pengobatan patah tulang dan sebagainya itu kita nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Unlimited sampai dia dinyatakan sembuh atau satu lagi meninggal dunia gitu. Itu terputus. Sampai dinyatakan sembuh. Sembuh perobatannya. Sampai Perobatan. misalnya dia memerlukan terapi kan patah tulang itu untuk kembali normal kan ada fisioterapinya, terapi
dan rehabilitasinya gitu kan, itu juga masih kita cover. Tapi ke patah hati enggak itu Bu? Jadi Patah boleh tulang aja. bertanya Pak Iya. ke urus kerjaan. Jadi kadang ada beberapa pasien juga nanya terkait cara mengklaim. Mungkin yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan mungkin Ya. bisa langsung di sini yang berhubungan. Nah kalau untuk yang belum kerjasama itu pasiennya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana mekanisme untuk klaimnya? Ya. Silakan. Izin Pak, jadi Ya, kan silakan. di kita itu ada 2 jenis peserta ya. Oke. Yang penerima upah. Di dan BPJS Tenaga Kerja ada 2 jenis. juga, Oke ya. penerima upah dengan bukan penerima upah. Penerima upah atau bukan penerima upah. Oke. Nah, untuk penerima upah sendiri itu kan berkaitan sama si pemberi kerja atau perusahaan. Nah, satu lagi bukan penerima upah itu yang pekerja-pekerja informal yang dia nyur sendiri lah mandiri gitu. Nah, Ambil minum Pak ya. Ambil minum. Udah diminum, untuk Pak? yang Oh, iya. untuk yang penerima upah itu yang Iya. perusahaan biasa itu kejadian kecelakaan pasti didampingi sama si pengurus perusahaan ya kan. Nah, untuk proses pelaporannya itu kalau dia belum fasilitas kesehatannya belum jejaring PLKK kita, itu kita minta untuk dari si PIC perusahaan yang melapor. Jadi bukan si pasiennya itu. Kita mintanya dari perusahaan karena mereka pun udah kita edukasi Pak. PIC perusahaan itu semua udah kita edukasi persyaratan dan tata cara pelaporan untuk kecelakaan kerja, karena itu 2 kali 24 jam pelaporannya harus kita terima untuk menjadi coveran. Kalaupun memang ada satu dan lain hal terjadi, jadi terlambatlah pelaporan itu, biasanya ada persyaratan-persyaratan yang kita sampaikan seperti itu. Nah, kalau misalnya dia si berobatnya itu di jejaringnya kita, itu dia sistemnya udah terintegrasi langsung ke kita, Pak. Ada tidak pekerja tetap? Boleh nggak dia pemegang BPJS Tenaga Kerja? Pengangguran dia. Pengangguran. Dia daftar BPJS Tenaga Kerja boleh nggak? Selama dia ada kegiatan, Pak. Misalnya dia pengangguran. Ke sawah dia, Ke ibu sawah. rumah tangga pergi ke sawah misalnya. Kan Iya, kerja dia. Dia setiap bekerja itu bisa. Informal. informal tadi ya, bukan penerima upah. Jadi kalau dia kecelakaan kerja di sawah, terflekok, kaki patah, tertanggung ya? Iya, ditanggung. Tanggung ya. Dia bekerjanya sebagai Pada saat dia ke sawah. sawah. Pada saat dia bekerja apa namanya? Dia kan informal ya. Dia ini sedang apa? Masak-masak lah ini untuk kebutuhan gotong royong membangun kebun sawah, kan biasanya kan ibu-ibu rame-rame tuh lagi buka sawah sama-sama, terbakar apa terbakar itu tercover juga ya. Nah, kalau pekerjaannya itu harus kita lihat dari pekerjaan yang dilaporkan. Untuk bukan penerima upah atau informal. Bukan tadi, penerima upah, ini ya, bukan untuk penerima. penerima upah tadi kita ngasih pendaftaran itu bisa 2 pekerjaan dilaporkan, Pak. Karena kan pekerja informal ini ya kayak serabutan gitu kan, bisa kerja A, kerja B, jadi banyak kerjaannya. Nah, kalau memang ada dilaporkan dia atau sebagai pengusaha catering juga, atau dia sebagai pedagang atau sebagai petani, nanti pas kecelakaan itu kita lihat dia berkaitan dengan pekerjaannya yang mana. Gitu. Kerjaan mana berkaitannya ke situ ya? Ya. Oh, oke. Ada lagi Dokter Rusdi mau tanya? Oh, Dokter Firdaus silakan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin apa namanya ya, ini kan program ini kan untuk berikan edukasi ke masyarakat. Iya. Jadi kita bahas bahwa ya cukup menarik ketika disampaikan bahwa unlimited covernya itu satu. Kalau penerima Sampai sembuh ya sampai sembuh atau sampai mati pun dibayar, ya kan gitu. Meninggal Meninggal dunia dunia dibayar. satu lagi. Tapi jangan bukan cari meninggal ini ya. Jadi dari penjelasan tadi mungkin kan ketika masyarakat melihat video yang ditayangkan ini ke depan mungkin perlu dijelaskan kalau penerima upah mungkin jelas ya berapa persen iurannya. Kalau masyarakat bagaimana gitu mungkin itu bisa dijelaskan. Iya. Kalau untuk bukan penerima upah tadi Pak, Bukan penerima, ya, itu informal. kan paling dasar itu perlindungannya 2 program tadi kan Pak, iya. kecelakaan kerja sama kematian. Kematian. Nah, untuk kecelakaan kerja sendiri itu yang 10.000 dia, 10.000 iurannya 10.000 sebulan. sebulan. Oke, Lalu setahun yang berarti kedua. 120.000 Ya. Dan satu lagi yang kematian itu yang 6.800 sebulan. sebulan.
Oke. Jadi ada 16.800 lah totalnya, karena itu memang udah jadi satu paket ya. Oh, satu paket. Oke. Yang paling dasar 16.800 iuran per bulannya. Jadi selama setahun itu sekitar 202 ribu lah setahun ya. Setahun. Untuk 2 paket itu. Untuk 2 paket. Nah, tercover ya. Tercovernya manfaatnya itu seperti selain yang saya sampaikan tadi untuk perobatan perawatan kecelakaan kerja yang unlimited, nanti ada santunan-santunan lainnya. Untuk cacat juga ditanggung. Tergantung dia cacat fisik atau cacat fungsi, itu nanti ada tabel perhitungannya sendiri. Lalu kalaupun dia nanti akhirnya meninggal dunia akibat kecelakaannya, santunan kepada ahli waris itu sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan. Dia sedang bekerja, terus ada benturan di kepala sehingga dia udah nggak normal lagi, itu disantuni? Kalau untuk kehilangan cacat apa ya? Kehilangan ingatan gitu ya Pak. Dia kan kecelakaan kerja nih. Naik sepeda motor nih, tabrakan, tak, 2. Ada kan sampai udah nggak bisa lagi kan? Dia pokoknya ngeces lah, udah nggak bisa lah komunikasi lah. Nah itu kan nanti ditentukan oleh dokter spesialis yang merawat apakah itu termasuk cacat fungsi yang akibat dari kecelakaannya itu. Jadi dilihat kecacatannya itu tingkatannya ditentukan oleh dokter spesialis. Untuk terkait coveran dan tidak coverannya itu nanti dibalikan lagi, mungkin apakah dia masuk ke dalam penyakit akibat kerja. Akibat kerja gitu ya. Karena kita ada juga. Tapi selama perawatannya diobati. Kalau sudah nggak bisa berpikir normal lagi, tidak bisa berperan sebagai kepala rumah tangga lagi, kan begitu. Berarti dia tidak bisa bekerja. Ya ada fungsi yang berkurang di situ, itu pasti di cover. Ada fungsi akibat itu di cover. Asalkan bayar 202.000 setiap tahun dengan 2 paket untuk pekerja informal tadi ya. Pedagang, petani, pekebun. Pedagang, petani, pekebun dan sebagainya ya. Ya. Jadi cukup bagus juga kalau misalnya pekerja sektor informal tadi, misalnya abang-abang penarik becak, pedagang yang sedang petani, apa semua, bayar 202.000. Kalau belum dibayar pemerintah, kalian bayar sendiri. Kalau misalnya si bapaknya dibayar, ibunya dibayarkanlah sama kepala rumah tangga, karena manfaatnya banyak sekali ya. Kalau BPJS Tenaga Kerja ya. Pokoknya selama kerja. Selama dia beraktivitas. Oke, untuk sementara itu kita bergeser ke BPJS. Tadi kita sudah BPJS Tenaga Kerja, kita ke BPJS Kesehatan. Ada Pak Abu Sapra Tanjung dan ada Pak Saprijal. Sebenarnya kalau 2 ini udah nggak masalah, tetap saya pemahaman orang. Kita lebih banyak gimana apa tantangan BPJS Kesehatan di Tapsel. Ini BPJS Tenaga Kerja yang kemarin masih ada banyak. Kalau BPJS Kesehatan ini gimana Pak? Boleh diupdate kepada kami nih. Apa? Betul Pak. Tantangan terbesar kita kalau di BPJS Kesehatan saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang dengan kualitas yang mudah, cepat, dan setara. Itu tagline kita sekarang kepada masyarakat Pak. Jadi kita selalu melakukan transformasi mutu layanan saat ini dengan kerjasama ke berbagai Faskes. Nah, di sana perannya bagi kita dalam menyeleksi provider atau Faskes di sana Pak, kita adakan rekredensialing guna memastikan bahwa Faskes tersebut itu dari segi sarana dan prasarananya itu cukup berkualitas dan juga SDM-nya juga bisa memberikan kualitas yang baik dalam pelayanan kepada peserta. Kemudian juga dalam pelayanan administrasi kita juga menyederhanakan serta memberikan alternatif layanan baik itu tatap muka di kantor cabang, di kantor kabupaten dan juga pelayanan non tatap muka melalui administrasi online. Itu bisa melalui aplikasi Pandawa. Kalau di kita itu sudah bisa mencakup seluruh pelayanan administrasi kepesertaan. BPJS Kesehatan sudah semua, Paskes sudah lengkap semua, rumah sakit, dengan rumah sakit itu padahal kita sudah kerjasama. Sudah lagi rekredensialing ini Pak, puskesmas dan rumah sakit. Nah, proses. Jadi walaupun umpamanya dari Kemenkes ada program akreditasi, kita memastikan lagi dengan sistem kredensialing atau rekredensialing itu untuk memastikan bahwa peserta kita nanti yang berobat ke Faskes-Faskes itu terpenuhi lah
hak dasarnya sebagai peserta kita dalam mendapat pelayanan kesehatan. Itu kemudian dalam apa? Kemudian di sini juga saya ingin menginformasikan bahwa BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini juga sebenarnya dua badan yang lahir dari satu rahim yang sama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pak. Jadi kita dibentuk untuk melaksanakan penjaminan sosial nasional. Dan Kembar identik ya, ini, Dok, ya. betul. Kayak kembar siang tapi dipisah lah sekarang ya, punya direksi. Besar hidungnya aja beda. Ya. Muka sama apa semua, hidung agak beda sedikit. Di BPJS Kesehatan ini kan, karena ujung-ujung masuk rumah sakit juga itu, ya kan? Nah, beda hidung aja ini. Betul. Dari hal regulasi yang mengatur kita juga ada beririsan. Kemudian dalam hal kepesertaannya juga kita beririsan banyak. Ya. Peserta BPJS TK itu biasanya juga peserta BPJS Kesehatan. Sehingga nanti jika terjadi permasalahan, umpamanya orang harus mendapat pelayanan di rumah sakit, itulah yang sering menjadi permasalahan bagi masyarakat dan Paskes nantinya. Bagaimana ini akan di-cover oleh BPJS TK kah atau BPJS Kesehatan. Nah, tadi sudah disampaikan dari BPJS TK mana-mana yang masuk dalam kriteria penjaminan dari BPJS TK. Kalau di kita BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan yang kita berikan itu adalah yang kita jamin itu secara komprehensif, Pak. Jadi hampir seluruh kebutuhan dasar pelayanan kesehatan itu di-cover oleh BPJS Kesehatan, kecuali beberapa hal yang di kita itu ada pengecualian pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung, seperti yang bersifat kosmetik, Pak, umpamanya. Umpamanya dia ada sumbing misalnya, supaya hilang sumbingnya itu kosmetik sifatnya. Kemudian giginya tidak rata, supaya rata. Makan masang bel enggak ya? Itu tidak, karena bersifat kosmetik. Karena sering-sering gini-gini kedip-kedip sama cewek itu katanya mata saya agak kurang bagus, katanya itu nggak ditanggung gitu, Pak ya. Demikian juga untuk kriteria olahraga. Banyak bapak-bapak gitu, Pak. Betul, kebetulan Tapsel ini penduduknya lebih laki-laki. Iya. Jadi matanya agak gitu kan. Jadi itu tidak ditanggung BPJS lagi. Ya, beberapa ada sekitar 20-an itu pelayanan yang tidak ditanggung, termasuk upaya mendapatkan keturunan. Mendapatkan bisa keturunan ya. Keturunan sampai 5 tahun kemudian melakukan apakah itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang hal-hal kecantikan tidak. Iya, kosmetik, keturunan. Demikian juga risiko atas pilihan dia melakukan olahraga berbahaya. Umpamanya tinju. Umpamanya itu kecelakaan akibat olahraga tinju itu tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Itu karena dia profesinya pekerjanya tinju ya BPJS Tenaga Kerja. Gitu deh, Pak ya. Ya, itu Pak. Jadi kalau penyakit lain. Dia kan profesinya tinju. Jadi dari keterangan Pak Kepala BPJS Padang Sidimpuan, Pak, kendala kita di lapangan itu sedikit, Pak, ada di puskesmas itu. Nah, jadi kadang pasiennya ini lebih pintar daripada dokternya. Nah, karena ada beberapa diagnosa yang ditetapkan oleh BPJS dan Kementerian Kesehatan itu tidak langsung kita rujuk, kita tangani dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali pengobatan penanganan pertama di puskesmas. Dia minta rujuk. Dia lebih pintar daripada dia minta rujuk ya kan. Itu kan terjadi di hal-hal di lapangan, Pak. Saya mau ke rumah sakit, jumpa dengan dokter spesialis kan gitu. Itulah kendala kita di lapangan, edukasi yang inilah. Jadi ada beberapa diagnosa, kalau nggak salah 144 diagnosa penyakit. Dokter kita di rumah sakit melihat dia masih mampu menangani pasien. Harusnya Tapi pasien bilang, aku mau langsung rumah sakit. Dia mendiagnosa dirinya sendiri, Pak. Dia sudah ada dokternya. Oke. Jadi inilah hal-hal yang mungkin kendala sedikit di BPJS. Sistem rujukan agak kendala sedikit. Mudah-mudahan dengan kekompakan kita bersama ini masyarakat pun paham. Iya. Nanti datang dokter pintu Padang, direktur pintu Padang dan Sipiro, penuh ini bang, rumah sakit kita dirujuk semua nggak beda pulang. Iya. Kadang sakit diare aja ya minta. Karena kalau kita ada angka rujukan itu di atas itu kita dianggap tidak bekerja oleh BPJS, Pak. Kalau angka rujukan kita itu berapa? Terlalu tinggi. 2%. Iya. Jadi kadang masyarakat inilah namanya masyarakat, Pak ya. Iya. Jadi dia kepingin cepat sembuh gitu kan, cepat
seperti makan cabai gitu Pak kan. Karena kita ada aturan mainnya kan gitu. Padahal kalau cembuh itu dia berkusuk aja cemburin. Nah, ini tantangi. Karena dia masuknya mencer diare dia karena masuk angin. BPJS Kesehatan Iya, jadi oke. Ya itulah Pak, mungkin di satu sisi kita sudah menerapkan tentang rujukan berjenjang itu gunanya supaya pertama pasien-pasien yang dalam standar pengobatannya itu bisa ditangani oleh Vaskes tingkat pertama itu harusnya tidak perlu dirujuk ke tingkat lanjutan. Nah itu tentu untuk membatasi juga bagaimana orang yang tidak perlu dirawat oleh dokter spesialis tidak perlu harus ke dokter spesialis, karena penjaminan kita ini bersifat berdasarkan kebutuhan medis ya Pak, bukan berdasarkan keinginan peserta. Jadi sebenarnya dari FKTP, jika peserta ngotot untuk mendapat rujukan, itu bisa disampaikan ke dia. Kalau rujukan itu atas permintaan dia, itu di luar tanggungan BPJS Kesehatan nantinya. Jadi dokter di sini memegang otorisasi lah untuk menetapkan dia harus dirujuk atau tidak. Kemudian juga kecuali tidak ada tenaga dokter di situ. Nah itu dia. Jadi di satu sisi untuk tanggung jawab dan kewajiban itu di satu sisi Pemda kita lihat itu berdasarkan Permenkes dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 terakhir itu. Ya dari Pemda adalah kewajiban itu ditetapkan oleh Presiden menyediakan fasilitas kesehatan sarana prasarana maupun tenaga medisnya di sana. Dan standar untuk di Vaskes tingkat pertama seperti Puskesmas itu harus ada dokter umum minimal. Jadi kita punya standar biasanya itu untuk 5.000 peserta itu harusnya ada 1 dokter umum. Jadi kalau peserta terdaftar di Vaskes itu 10.000, kita berharap paling tidak ada 2 dokter umum lah gitu. Itu standar kita yang coba selalu kita koordinasikan dengan Dinkes dan Puskesmas serta rumah sakit. Mungkin juga terkait kebutuhan tempat tidur di rumah sakit. Itu juga bagi TPC sudah ada aturannya di Permenkes, dan kredensialnya juga kita pastikan lagi. Dia harus punya tempat tidur untuk kelas 3 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, kelas 1 berapa gitu. Jadi kita tahu bahwa peserta penerima bantuan iuran kita itu mayoritas di sini Pak, hampir 70% itu baik dari PBIJK yang ditanggung APBN maupun dari PBPU Pemda atau Jamkesda yang ditanggung oleh APBD. Oleh karena itu kebutuhan tempat tidur kelas 3 kita itu sebenarnya sangat banyak di sini dibanding kelas 2 dan kelas 1. Itu yang kita dorong koordinasi dengan Dinkes, dengan rumah sakit, bagaimana jumlah tempat tidur kelas 3 kita ini bisa ditambah sehingga sesuai dengan standar yang berlaku. Udah ditambah Dokter Firdaus tempat tidur ini. Ini soal tidur ini. Tidur ini udah Pak. Betul. Kalau itu sampai saat ini masih mencukupi Pak. Masih cukup ya. Masih memenuhi syarat permintaan mereka ya. Masih Pak. Sehat itu butuh tidur. Iya. Sakit butuh tidur. Jadi Pak, kalau terkait SDM Puskesmas kita, memang rata-rata sekarang sudah mempunyai dokter. Ada beberapa rata-rata itu sudah 2 Pak, tapi mungkin masih kurang. Kalau dia di kecamatan yang besar seperti Batang Toru, dia sudah mempunyai 4 dokter itu Pak, dokter umum. Mungkin dia pindah 2, dari jumlah penduduk dia masih kalau 5.000 perbandingannya Pak masih 10.000 kan masih ada kurang. Tapi sudah kita upayakan dengan Nusantara Sehat Pak 1. Kita mengusulkan Nusantara Sehat. Tahun kemarin kita dapat 1 dokter gigi. Kita tempatkan di Moratais, kalau Moratais Pak. Tahun ini kita cuma dapat 1 juga Pak. Itu kan petugas gigi lagi Pak. Jadi kita nggak dapat yang banyak-banyak itu Pak. Mungkin tahun ini kita upayakan lah untuk lebih banyak Pak, karena itu Nusantara Sehat itu sangat mendukung program kita. Pertama kan puskesmas kita harus punya dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi. Kalau sudah di Vaskes misalnya puskesmas itu punya dokter, maka tingkat kehadiran dokter itu bertugas itu yang perlu terus kita motivasi. Seringkali masyarakat itu minta langsung dirujuk kepada Vaskes berikutnya karena dia melihat memang tidak bertemu dokter di rumah sakit ya, atau tidak bertemu di puskesmas. Nah, ada juga yang terjadi seperti itu. Jadi itu memang terus menerus
diperbaiki persoalan kinerja para dokter-dokter berada di puskesmas itu kan. Ini yang tentulah kerjasamanya harus terus menerus gitu. Nah, sehingga nanti semuanya minta langsung ke rumah sakit gitu. Pak. Jadi mungkin puskesmas di sekitaran rumah sakit tidak 24 jam kan Pak. Jadi banyak juga pasien itu datang malam dengan keluhan non spesialistik Pak. Jadi itu saya tanya ke Dinas Kesehatan bagaimana kami menyikapi pasien seperti itu, apakah kami tahu? Nah, seperti itu. Pasien datang malam ya. Puskesmas tutup jam berapa? Jam 4. Jam 4. Oke lah, dia dengan semangat Indonesia sehat itu jam 5 lah dia gitu ya kan. Tapi dia malam sakitnya Pak. Nah, gimana tanggapi pertanyaan Pak Rusdi tadi itu? Untuk di luar jam operasional rumah sakit ataupun puskesmas itu masih bisa diterima dalam status IGD atau gawat darurat Pak sebenarnya. Dan itu sebenarnya sudah disepakati oleh semua ahli medis dari Kemenkes juga bahwa yang berhak mendapatkan penjaminan itu adalah yang dalam ini malam-malam bertengkarnya Pak, luka di sini ya. Gawat daruratan gitu Pak ya. Kalau untuk misalnya dia secara dia harus dirawat inap, itu bisa melalui IGD umpamanya dia memang harus dilakukan tindakan jahit atau apa ya yang memerlukan dokter spesialis dalam penanganannya, itu bisa melalui UGD masuk, nanti dari UGD baru dipindah ke ruang rawat inap setelah kondisinya stabil. Nah, dalam penetapan dia itu dalam kondisi kegawat daruratan itulah yang perlu koordinasi antara pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Walau sudah ada guidance atau panduan. Ada mau tanya? Langsung aja Pak. Pak Rusdi, Dokter Rusdi. Dia posisinya bukan gawat darurat, jadi dia berobat demam biasa. Apakah kita bisa kalkulasikan juga itu dengan BPJS? Karena malam ini penyakit ini kan kita bilang penyakit silahkan datang pada pukul 5 ke bawah. Mohon maaf masyarakat kita kepada para seluruh agen-agen penyakit dan bos-bos penyakit agar menyerang pasien di bawah jam 5. Kan begitu. Jika Anda menyerang di atas jam 5 berarti Anda tidak ikut. Tidak dianggap kooperatif. Jadi bukan hanya pasien yang kooperatif, penyakit pun tidak kooperatif ditanggap karena dia menyerang di bawah jam 5. Nah, jadi gimana itu tadi tanggapan? Silakan Pak mungkin izin Pak Safrijal. Pak Abu, sorry Pak Abu. Izin Pak Bupati, jadi terima kasih Pak Kepala Rumah Sakit Pintu Padang. Seperti yang telah disampaikan Pak Kepala Cabang tadi Pak, memang kita ada prosedurnya Pak untuk mendapatkan hak di peserta JKN ini Pak. Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan, ya, ada sistem berjenjang namanya Pak, dari puskesmas ke titik kita sebut Pak, tingkat pertama. Nah, kemudian juga dilanjutkan oleh tingkat lanjutan. Ini Bapak-Bapak kan tingkat lanjutan ya. Ada Pintu Padang, ada juga Sipiro Pak. Nah, kemudian tadi pertanyaannya bagaimana datang malam-malam Pak? Serangan penyakit itu malam. Iya, malam-malam. Jadi kita pikirannya kayak gini Pak. Kalau malam-malam itu tentunya kita sudah kategorikan UGD gitu, unit gawat darurat. Oh gitu. Walaupun penyakitnya bukan kategori secara medik, dia bukan penyakit gawat darurat. Non spesialistik. Jadi itu, nanti tinggal nanti barangkali Pak penilaian petugas medis di rumah sakit Pak. Nah, barangkali kalau pikiran kita Pak, kalau datang malam-malam berarti dia biar penangani secara cepat gitu Pak ya. Yang ke emergensi aja Pak. Dia ke emergensi Pak. Demam Gitu, ya. Yang sudah menjelang maghrib ini berair hidung ini semua. Saya kan merasa gitu ya. Kalau misalnya kita demam itu menjelang maghrib, siap. udah nggak enak nih. Padahal karena faktor capek nih. Siap. Ini habis sholat maghrib ini udah berair. Iya. Ya, karena rakyat ini tingkat kesadaran kesehatannya bagus, ya dia pergi ke rumah puskesmas, tutup puskesmas. Pergilah dia ke rumah sakit. Nah, oleh dokter rumah sakit tidak dianggap sebuah penyakit darurat. Nah, kan gitu. Nah, tadi Pak Rusdi bilang bisalah dibayarkan BPJS kan gitu Pak. Siap. Karena kalau dia udah datang ke tempat paskes wajib dilayani. Kalau disuruh pulang nggak kira kita Pak. Karena dia sudah bayar BPJS Kesehatan.
tingkat kesadaran dia pun kiat. Di situ dia agak sakit, dia pergi aja. Gitu. Jadi bisa di cover itu Pak ya? Itu dikategorikan kalau darurat. Pintu masuknya Pintu lewat masuknya UGD. Pintunya masuk emergency. Lewat emergensi. Jadi tapi dia tidak termasuk kategori penyakit darurat. Itu yang perlu asesmen atau penilaian dari tim medis dari rumah sakit. Dari rumah Pak. sakit. Orang sakit panas umpamanya pun ketika dia umpamanya sudah panasnya sangat tinggi, itu kan bisa dianggap membahayakan jiwa juga nantinya Pak. Bisa step atau apa nanti. Demikian juga orang diare umpamanya sampai sudah pucat sampai nggak apa itu juga, itu kalau berdasarkan asesmen dari tim medis rumah sakit, ya itu kan bisa membahayakan jiwanya juga gitu. Jadi sebenarnya penilaian terkait kondisi pasien itu lebih pada otoritas tenaga medis yang ada di rumah sakit Pak. Termasuk memulangkan peserta yang sudah kita rawat. Kadang-kadang di sini kan kita mendengar ada yang kalau peserta BPJS paling lama 2 hari atau 3 hari itu akan dipulangkan oleh rumah sakit. Itu sebenarnya suatu hal yang di luar regulasi itu Pak. Kalau yang menentukan dia boleh pulang atau tidak adalah dokter penanggung jawab pasiennya Pak. Itu yang menjadi wewenang serta tanggung jawab dari dokter itu kalau dia memulangkan pasien. Berarti itu sudah dalam kondisi stabil dan bisa dipulangkan pasien tersebut. Jika ada terjadi apa-apa umpamanya dianggap dia dipulangkan lebih cepat, kondisi stabil, maka yang akan tanggung jawab profesi ada pada dokter spesialisnya tersebut, dokter penanggung jawab pasien. Dan secara etika medis itu beliau juga bisa jadi dipermasalahkan. Oleh karena itu dokter penanggung jawab pasien itu juga harus berhati-hati dalam menerbitkan surat umpamanya untuk memulangkan pasien gitu. Jadi tidak ada istilahnya dari kita pembatasan bahwa peserta BPJS maksimal berobat 3 hari harus dipulangkan. Kadang-kadang kita kan ada mendengar masih, ya sebenarnya saya sendiri juga tahu ada beberapa kasus waktu saya di cabang lain. Setelah 3 hari dipulangkannya dulu, besok disuruhnya masuk lagi rumah sakit. Jadi ada 2 penerbitan SEP. Jadi rumah sakitnya bisa mengklaim 2 kali untuk satu penyakit yang sama. Penyakitnya kadang Gimana itu dokter? Di sini rumah sakit bukan Pak. Itu realitas yang ada Pak di beberapa rumah sakit yang kita juga sudah ada menangani kasus seperti itu. Nakal jam. Silakan Pak Abu. Ya, izin mungkin kesempatan ini mungkin kita sampaikan Pak untuk penyebaran fasilitas kesehatan. Ya. Nah, kita di Tapsel alhamdulillah tadi sudah sampaikan Pak Kadis Kesehatan, kita punya 15 kecamatan Pak. Nah kemudian tapi identiknya satu kecamatan itu mempunyai satu puskesmas gitu Pak ya. Nah tapi puskesmas kita di Tapsel ini ada 17 Pak. 17. Jadi ada 2 kecamatan yang mempunyai 2 puskesmas. Nah satu di kecamatan Sepiro Dolol SDH Pak, itu 2 puskesmas. Nah kemudian juga satu di Angkola Timur itu ada 2 puskesmas Pak. Nah, sehingga kita berjumlah walaupun 15 kecamatan tapi kita ada 17 puskesmas Pak. Nah kemudian juga ada melayani klinik Pak. Klinik setingkat puskesmas itu yang fasilitas kita anggap sudah menyamai dengan puskesmas gitu Pak. Nah 4 klinik kita di Kabupaten Tapsel, 1 klinik di Kecamatan Batangturu Pak. Nah kemudian 1 klinik di Kecamatan Muara Batangturu. Nah kemudian ada 2 klinik punya kebun Pak. 1 kebun ANJ Pak. Jadi mereka udah punya klinik sendiri. Nah kemudian juga 1 kebun SKL Pak. SKL ada di Kecamatan Muara Batangturu tadi Pak. Nah ada 1 lagi yang dokter praktek pribadi Pak, kita sebut DPP. Dokter praktek perorangan Pak. Ada dokter Ayu Pak di Kecamatan Batangturu. Nah sehingga kita punya FKTP fasilitas di tingkat pertama itu 22 Pak. Berarti setapsel ini kita punya 22 tempat BPJS Kesehatan masyarakat bisa berobat. Iya, Pak. Pemegang BPJS Kesehatan ya. Betul. Tingkat pertama. Untuk tingkat pertama atau disebut dengan seperti puskesmas, klinik dan sebagainya ya. Nah kemudian tingkat lanjutan ada 2 Pak, yang terus selanjutnya. Baru kalau tidak cukup naik ke berikutnya, di atasnya rumah sakit. Rumah sakit. Nah, rumah sakit Sipirok sama rumah sakit Padang. Itu ya. Tambahan Pak. Ya silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan yang dibahas tadi, memang kita di Sipirok juga
termasuk tinggi yang angka kunjungan IGD-nya itu di malam hari, Pak. Jadi yang jelas sampai hari ini memang itu tidak pernah jadi masalah dengan BPJS Kesehatan. Jadi ketika pasien ini datang ke rumah sakit malam hari, kita awalnya memang di rumah sakit selalu mengkategorikan ini sudah darurat dulu. Jadi kalau di rumah sakit memang Pak, dia tidak ada penanganannya hanya sampai dokter umum. Jadi jam berapapun dia, maupun jam 3 pagi, jam 4 pagi, si pasien ini tetap dikonsulkan ke spesialis. Nanti yang memutuskan itu adalah tetap spesialis. Walaupun via telepon ya? Iya, via telepon. Jadi apakah si pasien ini nantinya bisa hanya observasi saja untuk nanti bisa pulang, atau besok pagi lanjut masuk ke poli, bisa. Jadi jadi sampai saat ini memang kita tidak ada masalah dengan BPJS, karena tidak mungkin kita menolak ketika pasien sudah masuk di IGD, mau dia darurat atau tidak darurat. Jadi tetap kita kategorikan darurat, cuman tergantung bagaimana nanti penanganan yang kita berikan, apakah hanya sekedar observasi, atau misal setelah observasi dia bisa pulang, atau dia masuk ke ruang rawatan, atau besok pagi dia bisa kembali lagi tapi masuk lewat poli nanti untuk diperiksa lebih lanjut oleh spesialis yang dibutuhkan. Itu yang tertangani. Iya, jadi ya, karena rumah sakit wajib menerima pasien kapanpun 24 jam kan begitu. Menangani daruratnya. Nah, kalau perlu lanjut setelah diobservasi, maka mau dipindahkan ke ruangan rawat inap, siapkan. Kalau enggak, besok pagi. Tapi yang jelas malamnya itu kategori wajib ditangani. Wajib ditangani. Oke. Ada lagi? Mungkin itu saja, tapi ada satu mungkin yang sering juga menjadi pembahasan. Jadi perlu diketahui masyarakat bahwa ketika masuk ke instalasi gawat darurat, terkadang itu kan penanganan pertama dilakukan, termasuk di dalamnya adalah pengambilan darah untuk periksa darah. Terkadang waktu menunggu hasil ini masuk pasien baru. Jadi tenaga medis sebetulnya sedang menunggu hasil nih, dan sembari menangani pasien yang baru. Jadi pasien ini merasa karena tidak ada yang melihat lagi, dia tidak ditangani. Jadi sebetulnya perlu kita ketahui bahwa masuk ke IGD pun pertolongan pertama tetap dilakukan. Terkadang seringnya menunggu hasil darah untuk setelah itu baru mau difoto. Ini kadang sering jadi ribut di rumah sakit. Jadi tidaklah misalnya ketika langsung datang belum ada pemeriksaan penunjang yang diberikan langsung dikasih obat gitu. Jadi sebetulnya ketika tidak terlayani itu sudah dilakukan pemeriksaan penunjang, menunggu hasil pemeriksaan untuk menetapkan diagnosis penyakitnya baru kita kasih obat. Seringkali masyarakat merasa setelah pengambilan darah kok dicuekin 1 jam, gitu. Tapi kok nggak ditangani, kan begitu. Padahal menunggu hasil daripada masyarakat juga harus mengerti. Tapi sebagai autokritik kepada pimpinan rumah sakit, harus ada edukasi juga dari rumah sakit bahwa ibu bakal akan diam di sini 1,5 jam, kita menunggu hasil lab. Jadi harus ada interaksi yang bersama gitu. Nah, saya kira itu yang menjadi perlu disampaikan kepada masyarakat. Gimana Ibu dari BPJS Tenaga Kerja? Tadi kami sudah ke kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kesehatan, sekarang ke tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini yang agak-agak baru ke depan ini ya kan? Untuk masyarakat banyak belum paham gitu ya. Ini kalau misalkan dia jam kerja ini kan hari kerja kan sampai hari Senin sampai Jumat. Kalau ada surat perintah tugas ini, misalnya ini yang sudah penerima upah nih, Sabtu dan Minggu, kecelakaan kerjanya ditanggung itu? Tanggung juga ya? Nah, ditanggung. Kalau
non penerima upah? Kalau bukan penerima upah itu yang lebih tidak terikat jam kerjanya sebenarnya. Oh, Contoh itu kayak juga lebih. pedagang di pasar jam 1 malam. Hari Minggu kan dia memang jualan Hari justru. Minggu dia jualan, ya selama itu berkaitan dengan Itu kerja. justru lebih luas ya. Lebih luas jam kerjanya sebenarnya. Oh, lebih luas. Berarti sebenarnya lebih bagus BPJS tenaga kerja gitu ini kan, Pak. Lebih luas ini daripada BPJS tenaga kesehatan. Tapi nggak apa-apa, mereka kan kembar. Identik kan hidupnya aja beda besar gitu. Jadi bagian yang tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Jadi memang keuntungan dari BPJS tenaga kerja itu adalah bagaimana kenyamanan bekerja. Kenyamanan bekerja, apalagi non penerima upah tadi Bu ya. Petani, abang becak dan sebagainya. Cuma dua pedagang semua ya. Kalau pedagang itu jam 1 malam udah keluar itu. Mau mengejar keserimpuan, dia mengepeknya apa. Bahkan kalau ibu-ibu dari Sipiro itu mau mengantar ke Simborong-borong, Renggereng Pak. Renggi-renggi, yang ada pisang 2-3 tandan lah, sayur apa semua kan, itu jam 1 malam udah berangkat itu Bu ke sana. Udah kerja dia. Dan itu pernah kejadian Pak, pedagang pasar, dia mau pergi ke pasar bawa dagangannya itu kecelakaan lalu lintas. Nah itu memang kita cover kejadian kecelakaannya itu. Sampai ada 2 kasus waktu di tempat saya yang lama gitu, saya bertugas, ada 2 kasus, dia suami istri pedagang, dua-duanya terdaftar kecelakaan kerja saat mau pergi berdagang ke pasar. Jadi jam 1 itu mereka kan udah pulang dari pusat untuk pasarnya itu ngambil sayur atau apa, mau dibawa ke kayak di sini kayak ikan atau bukan gitu kan dibawa. Nah mereka kecelakaan, jadi sang suami itu meninggal dunia, istrinya patah tulang. Gitu. Jadi dua-duanya memang dirawat dan diberikan santunan sesuai program yang diikuti. Konten kreator masuk juga pekerjaan penerimaan upah itu ya. Konten kreator. Yang di Batu Jompa itu bayar BPJS. Itu bisa juga. Karena kan daerah rawan tuh kan, kerja itu ya. Jadi dia harus harus melompat mobilnya kan. Iya, jadi konten kreatornya kan. Iya harus beruntung kalau bayar 202.000 setahun, menjamin perobatan dia ya. Ketika walaupun dia bukan karyawan perusahaan ya kan. Industri kreatif, konten kreator gitu kan. Jadi semua peminat konten kreator di Tebet Selatan bayar BPJS. Jadi Anda mau ke gunung, ke sungai, ke pantai, kalau kecelakaan kerja ada yang jamin. sampai patah tulang pun diobati, kecuali patah hati. Ya kan? Berarti sendiri. Saya kira perbincangan kita sudah 1 jam. Pas 1 jam, terima kasih. Kalau kita bahas pun nggak habis-habis, nggak habis-habis. Tapi paling tidak perbincangan kita tadi sudah dapat membedakan kemanfaatan BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Seperti apa, pada saat kapan di cover oleh BPJS tenaga kerja, kesehatan juga seperti itu. Bayar dua-dua juga boleh ya? Boleh sekali. Boleh sekali ya? Program ya Pak. Beda program ya. Tapi ujung-ujungnya persoalan masuk rumah sakit. Kan gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Kesehatan, ada Pak Rudi, Dr. Rudi Iskandar Rahab, MKes, ada juga dari Bapak Kepala Rumah Sakit Pintu Padang, Dr. Rusdi Saleh Rahab. Ini kayak nama bupati dulu gitu. Ya kan, Pak Rusdi, ya kan. Ada Dokter Gigi Muhammad Firdaus Batubara, Kepala Rumah Sakit Sipiro, tadi perbincangan juga ikut. Ada Pak Saprijal ya, Kepala BPJS Kesehatan Padang Sirimpuan. Ada Pak Abu Sapra Tanjung ya, Pak Abu terima kasih, ada 22 fasilitas kesehatan ya, Setapsel ya. Dan ada Ibu Aina Sapitri. Aina apa artinya nih Bu? Oh Aina. Kalau Ain itu mata, Aina di mana? Ain itu bukan penyakit tuh ya? Bukan Ain itu Penyakit dari Ain mata gitu ya. ya? Penyakit dari mata. Saya pikir karena penyakit Ain itu maksud BPJS jadinya dia Pak. Ya kan? Gitu kan. Jadi cocok juga gitu. Ibu kan harus mengcover
kesehatan orangnya gitu, terutama yang kerja ini yang suka lihat-lihat ini, matanya berkedip-kedip ya kan gitu kan. Terima kasih atas kehadirannya, tentu ini sangat berharga sekali bagi kami, terutama bagi masyarakat Tapani Selatan, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri perbincangan ini mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup perbincangan ini pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.